Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada hari Rabu ini insyaallah tanggal 17 Muharram 1945 atau tanggal 2 Agustus 2023, kita lanjutkan hadis yang ke-6. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwa al-ibadah wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila qawlihi dakhirin. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa qara'a, dan beliau membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kepada Rabb kalian. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Ila qaulihi, kepada firman Allah SWT, dakhirin, ila qaulihi dakhirin, kepada firman Allah SWT dakhirin. Akhrajahu Abu Dawud, di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Berikutnya hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahasanya Allah SWT berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, aku adalah orang yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, menyekutukan di dalam ibadahnya bersamaku, kata Allah, ghairi, selain aku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini
menunjukkan zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling tidak butuh tandingan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pencipta, sedangkan yang lainnya diciptakan. Karena Allah adalah pemberi rizki, sedangkan yang lainnya diberi rizki. Karena Allah adalah yang mengatur, sedangkan yang lainnya diatur. Karena Allah adalah yang menentukan takdir, sedangkan yang lainnya dari selain Allah semuanya berjalan dengan qada dan qadar Allah SWT. Sehingga tatkala disekutukan dengan selainnya, maka Allah lah yang paling tidak butuh. Berbeda dengan selain Allah. Karena kalau selain Allah itu sama-sama diatur, sama-sama diberi rizki, sama-sama diciptakan, sama-sama mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Tetapi kalau Allah tidak, Allah SWT tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi mereka akan ditanya atas perbuatan mereka. Kemudian yang kedua, tatkala manusia beribadah kepada Allah, kemudian dia menyekutukan dengan selainnya, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Jadi orang yang beribadah dengan menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah dia, orang itu akan ditinggalkan oleh Allah, dan Allah tidak butuh terhadap orang tersebut. Demikian juga yang dia jadikan sebagai sekutu untuk Allah, Allah juga tinggalkan. Maka dengan ini menguatkan dan menjelaskan tentang kedudukan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Sehingga tatkala kita memohon perlindungan, rizki, penjagaan kepada Allah, maka kita mohon kepada zat yang memiliki semuanya. Berikutnya hadis yang ke-8, yaitu hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang memakaikan gelang jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memakai gelang jimat, berarti di sini dia memiliki sandaran, tawakal hatinya kepada gelang tersebut. Padahal gelang itu adalah makhluk, sebagaimana dirinya yang memakai juga makhluk. Gelang itu tidak bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk. Gelang itu juga tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Sehingga dia tatkala meyakini bahwasanya dengan gelang itu rezekinya akan lancar, dengan gelang itu
maka dia akan menjadi kebal. Dengan gelang itu dia akan selamat, dengan gelang itu dia akan sakti misalnya, maka dia telah bersandar kepada gelang itu dan melupakan sandaran kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang mengalungkan gelang sebagai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Hadis yang ke-9, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, yaitu orang-orang yang mengaku bisa mengetahui barang hilang, mengetahui benda-benda rahasia, memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, keajaiban-keajaiban. Barang siapa yang mendatangi dukun, kata Rasulullah, au arrafan, atau orang pintar, bisa mengetahui takdir, siapa jodohnya, di mana rezekinya, dan berapa jumlahnya, dan bagaimana akhirnya, sehingga digunakan untuk meramal keadaan yang akan datang bagaimana. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, baik dukun ataupun araf tadi, yang membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh dua kelompok orang tersebut. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan bima yaqul, dengan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa huwa haditsun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan itu adalah hadis yang sahih. Wa an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak akan terima baginya salatnya selama 40 malam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berkata, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka akan diancam salatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini apabila dia tidak mengerjakan salat setelah mendatangi dukun, maka dia berdosa dengan meninggalkan salat. Dan apabila dia mengerjakan salat, maka salatnya tidak diterima. Jadi dia gugur menunaikan kewajiban tatkala dia mengerjakan salat, tetapi pahala salatnya hilang dengan sebab dia mendatangi dukun. Berarti di sini ancaman yang sangat keras dari Allah SWT akan bahayanya, sehingga orang tetap dalam keadaan terjaga akidahnya dan tauhidnya, karena sesungguhnya sebagaimana diketahui oleh manusia bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang tempat bergantung kecuali Allah. Manusia mengetahui, tetapi syaitan sering membisik-bisiki tatkala iman lemah, keyakinan lemah, untuk kendur keyakinannya kepada Allah. Seharusnya dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah.
mencari petunjuk dari petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan, kemudian bertawakal. Dia tidak mampu bersabar, kemudian datang kepada tukang ramal, para dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya dari orang-orang yang merasa memiliki kekuatan ilahiyah, kekuatan yang di atas kekuatan manusia, sehingga dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib, bisa mengetahui rezekinya, jodohnya dan seterusnya. Maka akhirnya ini menyebabkan lemahnya keyakinan dia kepada Allah. Dan kemudian Allah SWT menjadikan sebab perbuatan ini, apabila dia salat selama 40 hari, salatnya tidak diterima. Maka di sini kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan agama dan akidah kita, dan kemudian Allah SWT menyelamatkan kita dari segala hal yang memalingkan kita dari agamanya, dan semoga Allah menerima amalan kita dan masukkan kita dalam surga. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.